Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda semuanya, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Namun, sebelum kita masuk materi, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya dari channel ini ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan materi pelajaran yang akan diupload pada pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, membandingkan pecahan. Oke, dalam membandingkan pecahan ada 3 simbol yang akan digunakan. Yang pertama, simbol lebih kecil. Yang kedua, simbol lebih besar. Dan yang ketiga, simbol sama dengan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana membandingkan dua bentuk pecahan? Oke, caranya yaitu bisa menggunakan gambar, kemudian bisa juga menggunakan garis bilangan pecahan, lalu bisa menggunakan atau langsung membandingkan pecahan tersebut. Oke, kita mulai ke cara yang pertama, menggunakan gambar. Oke, misalnya ada pecahan, bandingkan pecahan 1/2 dan 1/4. Misalnya di soal ada bilangan 1/2, gambarnya seperti ini. Bagian yang berwarna kuning adalah bagian dari 1/2 itu, dari total satu lingkaran. Kemudian bilangan 1/4 gambarnya seperti ini. Jadi bagian yang berwarna kuning itu adalah bagian 1/4 dari total lingkarannya. Oke, pertanyaannya, yang mana lebih besar? Jika dilihat dari gambarnya, tentu yang lebih besar adalah gambar atau bilangan yang 1/2. Maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Seperti itu ya untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa menggunakan garis bilangan pecahan. Oke, misalnya di sini kita punya gambar garis bilangan pecahan. Ya. Lalu misalnya ada kasus 1/2 dan 1/3. Oke. Kita lihat 1/2 terletak di sebelah kanan dari 1/3. Ya, maka 1/2 ini lebih besar dari 1/3. Kemudian 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8. Maka 2/5 ini lebih kecil dari 5/8. Oke, kemudian yang ketiga, 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Maka 3/6 ini sama dengan 4/8. Kita lihat satu garis lurus turun dari 3/6 dan 4/8. Oke, jika kita amati dari contoh ketiga tadi ini, ternyata bilangan yang berada di sebelah kanan itu lebih besar dari bilangan yang ada di sebelah kiri. Sehingga kalau sebelah kanan itu harus lebih besar daripada yang sebelah kiri. Seperti itu. Berarti semakin ke kiri dia semakin kecil. Kemudian semakin ke kanan dia semakin besar. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, membandingkan langsung. Caranya gimana? Oke, ada dua yang biasa kita ketemukan apabila penyebut kedua pecahannya sama dan kalau penyebut kedua pecahannya berbeda. Contoh yang pertama, jika penyebutnya sama. Oke, soalnya bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6.
Oke, penyebutnya sama-sama 6. Maka kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya 3 dan 5. Lebih besar mana 3 dan 5? Tentu lebih besar 5 ya, sehingga 3/6 itu lebih kecil dari 5/6. Kemudian contoh yang kedua, kalau penyebutnya berbeda. Contohnya di sini 3/4 dan 2/3. Caranya gimana? Caranya kita kalikan atau kita samakan penyebutnya dulu. Iya, caranya gimana? Caranya yang pertama 3/4 ini kita kalikan dengan penyebutnya dari 2/3. Berapa penyebutnya 2/3? Tentu bilangan 3 ini ya. Sehingga 3 dikali 3 menjadi 9 dan 4 dikali 3 menjadi 12. Maka jadi bilangan pecahan 9/12. Kemudian selanjutnya pecahan 2/3 ini kita kalikan dengan penyebut dari 3/4. Berapa penyebutnya? Yaitu penyebutnya 4. Sehingga 2 dikali 4 menjadi 8 dan 3 dikali 4 menjadi 12. Ingat ya, pembilang itu selalu yang di bagian atas dan penyebutnya selalu yang di bagian bawahnya. Oke. Sekarang 3/4 tadi menjadi 9/12 dan 2/3 tadi menjadi 8/12. Maka kita bandingkan pembilangnya. 9 lebih besar dari 8 kan? Maka simbolnya adalah seperti ini. 9/12 lebih besar dari 8/12. Atau kalau kita kembalikan ke bentuk pecahan awalnya, 3/4 tentu lebih besar dari 2/3. Seperti itu ya. Jadi kalau beda penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara seperti tadi. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Oke, materi kedua mengurutkan pecahan. Sama ya. Kita biasa menemukan kalau penyebut pecahannya sama atau penyebut kedua pecahannya berbeda. Contoh yang pertama, kalau penyebutnya sama, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Oke, dari yang terkecil tentunya kita lihat pembilangnya yang di bagian atas. Mana yang paling kecil? Tentunya yang lebih kecil adalah 5 dulu, kemudian 7 dan 11, sehingga urutannya adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Kemudian, jika penyebutnya berbeda, contohnya urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Caranya gimana? Oke, kita tentukan dulu penyebut berapa yang mau kita pakai. Di sini kita mau pakai penyebut 8, maka kita ambil pecahan yang 5/8. Maka 5/8 tidak usah dirubah lagi karena sudah jadi penyebut 8 dia. Sehingga yang kita ubah adalah yang pertama pecahan 1/2. 1/2 ini gimana atau dikalikan berapa sehingga penyebutnya menjadi 8? Tentu dikali 4. Kalau pembilangnya dikali 4, maka penyebut juga dikali 4. Sehingga 1 kali 4 adalah 4 dan 2 kali 4 adalah 8. Sehingga menjadi pecahan 4/8. Kemudian pecahan 3/4. Oke. Pecahan 3/4 ini kalau penyebutnya mau dijadikan 8, dikali berapa? Dikali 2. Sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke. Selanjutnya di sini kita tulis kembali soalnya di awal, tapi kita buat warnanya berbeda-beda supaya Ananda lebih mudah memahaminya ya, dan tidak tertukar nanti bilangannya. Oke, bilangan 1/2 tadi jadi 4/8, kemudian 5/8 itu tetap 5/8, kemudian 3/4 itu jadi 6/8. Oke, di sini kita sudah dapatkan semua penyebutnya sama-sama 8. Maka kita
bandingkan pembilangnya. Nah, pembilangnya kita urut dari yang terbesar sesuai permintaan di soal. Maka penyebut yang terbesar adalah 6, 5, dan 4. Sehingga urutannya seperti ini. Oke, kalau kita kembalikan ke pecahan atau bentuk pecahan awalnya, 6/8 tadi kan awalnya 3/4. Nah, kemudian 5/8 dan 4/8 tadi awalnya adalah 1/2. Sehingga bisa kita urutkan 3/4 lebih besar dari 5/8, lebih besar dari 1/2. Nah, urutannya dari yang terbesar adalah 3/4, kemudian 5/8 dan 1/2. Seperti itu ya Ananda semuanya. Oke, cukup jelas ya. Jadi, apakah kalian sudah mengerti? Semoga semuanya sudah mengerti dan memahami materi pembelajaran kali ini ya. Oke, cukup sekian semuanya Ananda. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.